Oke, nggak bisa dipungkiri karakter Levi Ackerman masih banyak disukai sampai ending Attack on Titan kemarin itu. Nah, cerita soal Levi yang cool dan badass banget itu, di akhir cerita ini dia harus menelan pil pahit di mana prajurit terkuat ini menderita dan sekarang sekarat. But Levi saat ini masih hidup. Nah, sebenarnya status dia sebagai prajurit terkuat umat manusia ini nggak cuma ukuran fisik atau skill bertarungnya aja, tetapi dalam hal mental juga. Nah, cerita menarik dari sudut pandang perspektif lain tentang Levi Lee Ackerman. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah sedih si prajurit terkuat dari sudut pandang prinsip dan perspektif Levi Ackerman. Oke, biar nggak salah persepsi, tonton sampai akhir ya. Nah, cerita soal Levi namanya itu sangat diagung-agungkan dalam mahakarya Attack on Titan. Satu hal yang paling menarik darinya adalah mentalnya itu sekuat baja. Nah, Levi telah melalui banyak sekali penderitaan hidup, menjalani kesedihan karena trauma masa lalu, dan sempat menjadi berandalan karena didikan pamannya. Levi pada akhirnya menjadi prajurit terkuat berkat kedisiplinan dan prinsip hidup yang ia anut. Sampai di momen akhirnya pun dia bisa menuntaskan misi terbesar dan tertinggi titah dari semasa hidup komandan terbaiknya, Erwin Smith. Pilihlah jalan yang paling kau tidak sesali. Oke, ada cerita gini. Satu-satunya manusia yang sekuat Titan Shifter atau biju tanpa ekor ini dialah si Ackerman. Kisah hidupnya bermula saat ia berada dalam kota bawah tanah itu, di mana ia lahir dari ibu bernama Kuchel. Ia sangat menderita di masa itu, apalagi sepeninggal ibunya, dia diasuh oleh seorang paman yang merupakan pembunuh berantai kelas tinggi bernama Kenny Ackerman, orang yang pada nantinya menjadi pelindung keluarga Rhodes. Nah, saat ia masih muda, Levi ini sudah merasakan kerasnya kehidupan, di mana untuk sekedar bertahan hidup saja, Levi harus berkelahi hingga ia menang. Didikan yang keras itulah yang mempengaruhi jalan hidup Levi, di mana jika ia tidak bertarung, kau tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Nah, saat dimana pamannya Kenny pergi meninggalkan Levi, saat itulah dia hidup sendirian, melanjutnya kisahnya di bawah tanah itu, dan mencoba survive dimanapun caranya. Tetapi didikan dari Kenny ternyata telah mendarah daging. Dia hebat karena pamannya juga hebat pula. Nah, pada sebuah momen nih, Levi ini akhirnya memiliki orang setianya. Mereka adalah Isabel serta Furlan. Kedua orang ini berteman baik dan berada dalam tim berandalan Levi. Oke, singkat cerita, karena kenakalan mereka, desas-desus soal 3 orang liar ini didengar oleh Erwin Smith dan Survey Corps. Mereka akhirnya bertarung dengan Erwin, namun Isabel dan Furlan itu tertangkap. Itulah yang mendasari mereka itu masuk ke dalam pasukan Survey Corps, dan tentunya Levi sangat dendam dengan Erwin. Nah, pernah pada suatu masa ia itu ingin sekali membunuh pria satu itu, tapi pada akhirnya kenyataannya berbalik. Erwin adalah teman dan sahabat terbaik Levi di masa depan. Nah, momen ketika teman dekatnya Isabel dan Furlan gugur menghadapi para Titan adalah sebuah titik balik bagi seorang prajurit seperti Levi. Ia menangis akan kepergian dua sahabatnya itu. Tapi disinilah Levi belajar dari Erwin untuk tidak menyesali apapun dalam hidupnya. Dan disinilah perjalanan hidupnya sebagai prajurit Survey Corps bersama Erwin dibentuk sangat kuat. Hari-hari dalam sekuat Survey Corps selalu berisi kematian akan rekan-rekannya itu. Dan salah satu yang terparah ketika melawan female Titan, Annie Lionheart. Nah, momen itu juga menyebabkan Erwin mengalami luka pada tangannya, dan ada satu titik yang mana akan menjadi prinsip dan Levi tambah disiplin dalam menjalani hidupnya kala itu. Ya, itu adalah sumpah setianya pada Erwin Smith. Saat dimana pertempuran mereka melawan Beast Titan, ada 2 anggota Marley, dia adalah Rainer serta Bertolt. Di sana mereka memang sangat terdesak. Apalagi Zeke melemparkan batu-batu itu menjadi sebuah loncatan senjata bak seperti meriam yang sangat berbahaya. Rumah-rumah hancur dan kuda-kuda berterbangan. But Erwin sebagai komandan jenis berbicara dengan Levi beberapa hal, bahwa ia sangat beruntung bisa berteman dan memiliki prajurit terkuat semacam Levi. Komandan tersebut juga mempercayakan serum Titan pada orang kepercayaannya itu. Dan setelah momen itu, Erwin mengorbankan semangat membara para pasukan untuk menyerang Beast Titan. Saat itulah komandan terhebat telah gugur. But Levi semakin marah dan mencincang Zeke karena telah melenyapkan Erwin. Saat dimana Erwin bisa ditolong dengan serum Titan itu adalah momen krusial pada diri Levi sendiri karena harus memilih Erwin atau bahkan Armin.
dan pada akhirnya Erwin memilih jalannya sendiri. Nah, ini adalah momen di mana Levi itu menangis paling diingat. Saat itu dia bersumpah pada Erwin akan menghabisi Beast Titan apapun caranya. Inilah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup dan menyaksikan lebih banyak kematian lagi ke depan nanti. Salah satunya adalah Sasha Blaus. Nah, saat mereka dalam Liberio dan berusaha kabur itu, ada satu sosok yang tak diundang masuk ke dalam pesawat itu. Dia adalah nyonya muda Gabi Brown. Dan tap, Sasha tertembak dan gugur pada saat itu. Nah, satu persatu rekannya pada berguguran, dan yang membuat Levi tambah menderita ada satu hal lagi. Ya, kepergian Hanjizo Hange. Ya, pada akhirnya Hange gugur. Nah, momen saat rumbling itu terjadi, di sana para sekuat aliansi itu tidak ada pilihan lain, dan Levi kondisinya yang sudah sangat cacat itu tidak bisa berbuat banyak karena beberapa waktu lalu ia lengah terkena ledakan Zeke Yeager. Nah, ada momen yang selalu kita ingat saat Hange itu memutuskan mengakhiri hidupnya untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Dia berkata seperti ini, "Hai Ko Armin, mulai sekarang kau adalah komandan selanjutnya setelahku. Itu berarti dia si Levi sekarang adalah bawahanmu. Jadi sudah tidak usah takut dengannya lagi dan perintahkan dia sesukamu sekarang." Nah, itu adalah momen kepergian yang membuat Levi ini menangis lagi setelah kepergian Erwin Smith. Dan ia mengucapkan sepatah kata seperti ini, "Terima kasih Hange." Nah, cerita hidup dari sudut pandang Levi ini memanglah pahit. Bisa dibilang ia adalah karakter yang tidak pernah bahagia seumur hidupnya, dan hari-harinya itu dipenuhi akan penderitaan. Bahkan lebih menyedihkan lagi dari Rainer Braun. Tapi itulah justru yang menempa kepribadiannya hingga saat ini. Kondisi ini juga menjadikan Levi itu seperti dirinya hari ini, di mana menjadi manusia terkuat yang gak cuma secara fisik tetapi juga secara mental. Dia pada akhirnya memang menuntaskan misi terbesarnya, melenyapkan Beast Titan Zeke Yeager. Momen kemarin saat ending Attack on Titan itu, ketika Eren pada akhirnya gugur, semua ingatan para subjek Ymir itu kembali. Tetapi ada momen menarik untuk Levi Ackerman. Untuk satu grup sekuat pengintai, untuk para mereka yang sudah pergi, Erwin, Hange, Isabel, Furlan, dan yang lainnya. Inilah sumpah setia Levi kepada mereka. Yang terakhir kalinya, Shinzo Sasageo. Nah, Levi menangis untuk terakhir kali saat itu, dan dimana saat ini Levi dalam masa penyembuhan dan dirawat oleh Falco serta Gabi, dia sedang berlibur bersama pula dengan Onya Kopon. Ketiganya kini menjaga Levi Ackerman. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa hal mendasar seperti prinsip dan tekad yang dipercaya oleh seorang seperti Levi? Ya, prinsip hidupnya adalah satu, hal yang bisa menjadikannya tetap waras meskipun punya berbagai penderitaan dalam hidup. Jangan pernah menyesali apapun. Nah, cerita soal Levi, sudut pandangnya terhadap perspektif kehidupan memang sangat menarik. Sebagai prajurit terkuat, orang yang dianggap satu-satunya manusia yang setara dengan Titan Shifter. Ini adalah kisah mengesankan dari sosok Levi Lee Ackerman. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai perspektif lain dari Kapten Levi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.